Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa Salam Channel di mana saja yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu tanggal 24 November 2021, saya akan membahas kajian agama Islam yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita untuk menambah pemahaman kita tentang agama Islam, sehingga kita dalam mengamalkan ajaran agama Islam ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya, sehingga amalan yang kita lakukan ini bisa mengantarkan kita mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak amal tapi tanpa ilmu ini bukannya akan mendapatkan pahala ataupun hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bisa-bisa kita tidak mendapatkan apa-apa dari amalan kita. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang salat qadha atau perintah salat qadha ada atau tidak di dalam Al-Quran. Ada pertanyaan, apakah dibolehkan melakukan salat qadha? Bagaimana melaksanakannya? Apakah hanya karena malas seorang yang belum melangsungkan sholat dapat melangsungkan sholat pada waktunya? Sebab banyak orang yang mengatakan bahwa sholat itu bisa diqadha mengikuti seperti yang dilakukan sahabat ketika sedang peperangan. Nah, sebelum menjawab persoalan yang ditanyakan tadi, perlu diketahui bahwa salat dalam Islam mempunyai arti dan fungsi yang sangat strategis dari pembinaan mental dan akhlakul karimah. Karenanya salat merupakan ibadah yang paling pokok dalam Islam. Itulah karenanya perbuatan salat akan diperiksa yang pertama kali sebelum diperiksa amal-amal yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Salat suatu amalan yang selalu harus dikerjakan secara berkesinambungan. Orang hidupnya akan stabil kalau melakukan salatnya secara berkesinambungan. Hal ini disampaikan dalam surat Al-Ma'arij ayat 23. Salat itulah yang akan menjadikan penangkal dari perbuatan yang tidak baik dalam kehidupan hamba, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Dikala suasana aman, salat harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103. Karenanya hanya dengan terpaksa seperti tersebut di dalam peperangan, yang karena seharian menghadapi musuh yang tidak dapat dihindari, maka sholat dapat dikerjakan dengan qadha, sebagaimana tersebut di dalam Himpunan Putusan Tajih Pimpinan Pusat Muhammadiyah bab sholat berjamaah. Itu pun kalau memang tidak dapat sama sekali dihindari. Kalau dalam keadaan yang aman, sholat dalam peperangan dilakukan dengan membentuk dua barisan, satu menghadapi musuh dan yang lain mengerjakan sholat secara bergantian. Hal ini diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 102.
Jadi prinsip yang disebutkan pada himpunan putusan tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah itu bukan mengkodok sholat, tetapi dalam melakukan iqomah. Dilakukan setiap mengerjakan sholat baru bagi sholat yang dijamak maupun karena sholat yang karena sebab tidak dapat dihindari, seperti adanya serangan yang terus-menerus dalam peperangan. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Nasai, terjadinya qadha terhadap sholat yang tertinggal itu sebelumnya turunnya perintah sholat khauf. Ngan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala khubisna yaumal khandaq anis sholati hatta kana ba'dal maghribi bihawa minal laili hatta kufina dzalika qaulullah azza wa jalla wa kafallahu al-qital wa kana Allahu qawiyyan azizan. Qala fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila lam fa aqamat dukhra fassalaha fa ahsana salataha kama kana yusalliha fi waqtiha summa amruhu fa aqama al-asra fa sallaha fa ahsana salataha kama kana yusalliha fi waqtiha summa amruhu fa aqama al-maghriba fa sallaha kadzalik. Qala wa dzalika qabla an yunzila azza wa jalla fi salatil khauf fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu peperangan Khandaq kami terhalang mengerjakan sholat. Setelah berlalu sebagian malam, baru kami memperoleh keredaan peperangan. Kemenangan inilah yang dikehendaki ayat 25 surat Al-Ahzab. Dan Allah menghindarkan orang mukmin dari peperangan, dan adalah Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Berkata Abu Sa'id, sesudah reda peperangan maka Nabi memanggil Bilal, lalu dibacakan iqomat dan dilakukan sholat zuhur dengan sebaik-baiknya sebagaimana sholat pada waktunya. Kemudian Nabi menyuruh Bilal membaca iqomat lagi untuk sholat asar, dan beliau mengerjakan sholat itu dengan baik seperti pada waktunya. Kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk iqomah untuk sholat maghrib, beliau pun melakukannya dengan baik. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri berkata, keadaan ini sebelum diturunkannya ayat yang menyuruh sholat khauf. Ayat 239 surat Al-Baqarah itu menyuruh tentang sholat khauf. Nah, sholat yang dilakukan dengan cara qadha itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya sebelum turun surat Al-Baqarah ayat 239. Jadi dari hadis ini jelas bahwa hadis tersebut pada himpunan putusan tarjih tentang sholat yang karena ketinggalan atau al-faitah itu bukan untuk dasar adanya qadha sholat, bahkan itulah yang mendapat peringatan Allah dalam surat An-Nisa ayat 142, sebagaimana sholatnya orang munafik. Ketidakadanya qadha sebagai sholat fardu ini sesuatu hadis maufu' bi hukmil marfu yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah. Kunna tu'maru bi qada'is shaum wa la tu'maru bi qada'is shalah. Artinya, dan dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kami semua disuruh oleh Nabi untuk mengqadha puasa dan tidak untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.